Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Miss Henny berharap anak-anak tetap dalam keadaan sehat dan ceria untuk dapat mengikuti setiap pembelajaran walaupun tetap masih berada di rumah. Nah, hari ini Miss Henny akan membagikan cerita untuk anak-anak tentang seseorang yang sangat taat dan takut kepada Tuhan. Anak-anak mau tahu tidak ceritanya tentang siapa dan bagaimana cerita tentang seseorang yang takut terhadap Tuhan? Miss Henny hari ini akan cerita tentang seseorang yang bernama Yusuf. Tentang seseorang yang bernama Yusuf. Yusuf adalah seseorang yang sangat takut dan setia kepada Tuhan. Lalu bagaimana ceritanya? Miss Henny akan tampilkan video supaya anak-anak dapat mendengarkan dan mengikuti setiap ceritanya dengan baik. Yuk kita sama-sama dengar dan saksikan video berikut ini. 12 anak laki-laki, tapi ia paling menyayangi anaknya yang bernama Yusuf. Yakub menghadiahi Yusuf jubah cerah warna-warni yang indah sekali. Saudara-saudara Yusuf iri padanya. Mereka membenci Yusuf. Yusuf juga mendapat mimpi-mimpi yang hebat. Dalam mimpiku, kita sedang mengikat berkas-berkas gandum, katanya. Dan berkas-berkas kalian tunduk menyembah berkasku. Saudara-saudara Yusuf makin benci padanya. Yusuf bermimpi lagi. Matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah padaku. Tentu saja ayah dan semua saudaranya menggerutu kesal. Maksudmu, kau akan menjadi raja kami? Suatu hari, semua saudara Yusuf menjaga domba di ladang. Dari kejauhan, tampaklah Yusuf datang menghampiri mereka. Segera mereka berencana untuk membunuh Yusuf, biar dapat semua mimpinya. Ruben sang kakak berkata, "Jangan, kita tidak boleh membunuh adik sendiri. Lemparkan saja ke dalam sumur kering ini." Mereka mengoyakkan jubah istimewa Yusuf dan melempar dia ke dalam sumur itu. Datanglah iring-iringan pedagang Arab berjalan menuju Mesir. "Kita jual saja Yusuf menjadi budak orang-orang Arab ini," usul Yehuda. Maka mereka pun menjual Yusuf seharga 20 keping perak. Jubah Yusuf dicelupkan ke darah kambing oleh kakak-kakaknya dan ditunjukkan kepada Yakub. "Anakku sudah mati," ratap Yakub sedih. Sementara itu, Yusuf dibawa ke Mesir. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Di Mesir, para pedagang Arab istri Potifar merayu Yusuf agar berdosa terhadap Tuhan. Yusuf menolak. Jadi istri Potifar memfitnahnya. Potifar mempercayai istrinya dan Yusuf dipenjara. Di penjara, Yusuf berjumpa 2 orang hamba Firaun. Mereka bermimpi dan Tuhan menunjukkan maknanya masing-masing kepada Yusuf. Penjelasan Yusuf menjadi kenyataan. Juru minuman Firaun dibebaskan, namun juru rotinya dihukum gantung sampai mati. 2 tahun kemudian, Firaun mendapat 2 mimpi yang amat meresahkan. Juru minuman itu ingat semua bantuan Yusuf dan bercerita kepada Firaun. Firaun pun memanggil Yusuf dan menceritakan mimpi-mimpinya.
menunjukkan arti mimpi Firaun kepada Yusuf. Selama 7 tahun, makanan akan berlimpah ruah, kata Yusuf. Jadi simpanlah makanan, sebab sesudah itu akan datang 7 tahun kelaparan hebat. Firaun amat kagum akan hikmat Yusuf. Maka diangkatlah Yusuf menjadi pimpinan tertinggi urusan penyimpanan makanan. Selain Firaun, tidak ada orang di Mesir yang lebih berkuasa daripada Yusuf. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Mereka sujud kepada Yusuf, namun tidak mengenali dia. Saat Yusuf melihat mereka sudah berubah, Yusuf memberitahu mereka siapa dia sebenarnya. Saudara-saudaranya ketakutan. Kalian ingin mencelakakan aku, kata Yusuf. Tapi Tuhan memakai itu demi kebaikan kita. Mari, bawalah seluruh keluarga kita ke Mesir. Di sini ada banyak sekali makanan. Nah, itu dia tadi video tentang cerita Yusuf pada masa kecilnya. Nah, ada cerita tentang Yusuf ketika saudara-saudaranya iri terhadap Yusuf. Lalu ketika Yusuf dijual oleh saudaranya kepada bangsa Mesir, ketika Yusuf diterima oleh Potifar, tapi difitnah oleh istri Potifar, lalu ketika Yusuf tetap setia kepada Tuhan walaupun dalam keadaan yang sangat sulit, tapi Tuhan selalu membantu Yusuf untuk keluar dari masalahnya. Sehingga Yusuf pada akhirnya diangkat sebagai raja di bangsa Mesir. Nah, anak-anak, coba Miss Henny mau tanya, tadi bagaimana sifat saudara-saudara Yusuf? Apakah boleh iri terhadap saudara sendiri? Apakah boleh ketika anak-anak menginginkan sesuatu dari mami dan papi, lalu anak-anak marah, lalu anak-anak benci terhadap adik atau kakak di rumah? Tidak boleh ya. Anak-anak tetap harus saling mengasihi kepada saudara, kepada adik, kakak yang ada di rumah. Harus tetap saling menyayangi. Nah, walaupun Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya kepada bangsa Mesir, Yusuf tetap mengasihi saudara-saudaranya. Ia tetap menganggap saudara-saudaranya sebagai kakak dan abangnya. Wah, Yusuf sangat luar biasa. Yusuf sangat takut dan setia kepada Tuhan. Walaupun Yusuf dimasukkan ke dalam penjara oleh orang-orang yang memfitnah Yusuf, oleh orang-orang yang tidak suka terhadap Yusuf saat dia menjadi anak yang baik, tapi Tuhan selalu membantu Yusuf untuk keluar dari setiap masalahnya. Yusuf selalu menjadi anak yang selalu disayang oleh Tuhan. Sekarang Miss Henny mau tanya, anak-anak mau tidak jadi anak kesayangan Tuhan? Mau menjadi anak yang baik? Mau tetap menyayangi dan tetap mengasihi saudara, abang, kakak, atau adik? Nah, Miss Henny sangat percaya anak-anak selalu menjadi anak yang baik walaupun di rumah. Anak-anak selalu menyayangi kakak dan adik di rumah, selalu menjadi contoh yang baik dan selalu mengasihi orang tua. Sama seperti Yusuf yang selalu mengasihi orang tua, adik, dan kakaknya. Yusuf juga selalu menjadi contoh. Walaupun Yusuf selalu disakiti dan dijauhi oleh orang-orang, tapi Yusuf selalu menjadi contoh, selalu menjadi berkat untuk teman-temannya, untuk orang-orang di sekitarnya. Miss Henny juga mau seperti Yusuf. Miss Henny juga yakin anak-anak juga pasti mau menjadi Yusuf. Nah, sampai di sini dulu ya cerita Miss Henny tentang Yusuf. Nanti kita ketemu lagi di video Miss Henny selanjutnya. Dadah!